Welcome everybody to channel Ernunes ya guys ya. Channel yang dulu bernama Ngelogo Fans sekarang berganti nama Ernunes ya guys ya. Kenapa sih diganti? Ya karena dari tahun ke tahun nama Ngelogo Fans ya di situ-situ aja. Semoga dengan pergantian nama ini kita bisa melesat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita mau ngapain sih di sini? Oke guys, tadinya saya mau main game enak kayaknya, tapi lebih asik membahas yang sedang rame di Indonesia tercinta ini ya guys ya. Soalnya di negara kita tuh sedang banyak yang rame-rame guys. Tapi serame-ramenya saya bakal ngambil cuma 3 sih kayaknya, karena biar nggak kepanjangan ya guys ya. Oke langsung aja, jangan lupa subscribe di bawah dan klik tombol like-nya. Kita langsung ke pembahasannya. Oke guys, go. Nah yang pertama tuh ada demo Pati cuy. Demo yang cukup epic sih di tahun ini ya guys ya, karena diperkirakan yang datang itu hampir 125.000 apa ya yang datang untuk berdemo itu. Nah buat kalian yang belum tahu kenapa sih demo, kenapa sih itu rada rame-rame, nah jadi Bupati Pati Sudewo itu mengusulkan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran PBBP 2 sebesar 250% cuy. Nah hal ini tuh membuat protes warga Pati cuy, dan ya terjadilah demo seperti ini. Dan ada sesi wawancara dari Bupati Pati itu, dia menantang dan gak takut terus. Dan itu membuat masyarakat lebih marah tentunya, dan lebih banyak lagi masa yang datang. Mari kita lihat cuplikan video-videonya sebentar ya guys ya. Lihat ramai sekali guys. Nah, dan ini walah ada yang dagang cuy. Ada yang dagang sedang riuh-riuhnya masih tetap dagang, ya seolah nggak peduli gitu, apa sih rame-rame, ya udahlah gue dagang aja. Nah ini rame banget kayak gini, gambaran Persipati klub sepak bolanya apa ya, Persipati Pati ya, Persipati Pati juara Liga Indonesia, mungkin ramenya kayak gini nih kurang lebih ya. Ya semoga setelah demo ini Kota Pati menjadi kota yang maju, kota yang aman dan tentram kembali ya guys ya. Untuk Bude Soimah dan Darboy Geng, semoga baik-baik saja ya di sana. Darboy Geng orang Pati bukan ya? Tapi ada lagunya yang Bebrayan Tekaning Pati. Ya semoga Kota Pati menjadi kota yang indah kembali. Lanjut ke yang kedua ya guys ya. Ke yang kedua adalah Payment ID. Payment ID ini adalah, buat yang belum tahu, Payment ID adalah satu identitas untuk semua transaksi digital ya guys ya. Buat apa sih pemerintah bikin ini? Nah katanya untuk bisa memantau langsung transaksi masyarakat cuy, dari transaksi biasa hingga transaksi yang mencurigakan. Nah jadi intinya dengan adanya Payment ID ini, kita transaksi kita tuh bisa diketahui oleh pemerintah gitu kayaknya. Jadi bisa terlihat gitu kayaknya. Misalnya kita beli ubi atau beli apa kayak beli kopi itu pakai QRIS, pokoknya semua yang transaksi digital ya. Nah pemerintah tuh bisa tahu, jadi kalau ada transaksi yang mencurigakan pemerintah bisa pantau cuy gitu. Nah apa sih keuntungannya? Keuntungannya mungkin satu identitas untuk semua transaksi digital gitu ya, jadi nggak ribet kayaknya ya, jadi gampang dan mudah gitu kayaknya ya. Nah untuk pemerintah sendiri apa sih keuntungannya untuk pemerintah? Katanya sih biar bisa mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali cuy. Nah nanti kalau misalkan ada orang yang gak taat pajak, bisa kelihatan tuh, oh si ini gak bayar pajak ini, padahal dia wajib pajak gitu loh. Dimana kaki dipijak, di situ ada pajak. Jadi kalau di real life-nya ya, kalau di kehidupan nyatanya kurang lebihnya gini. Misalnya kita beli kangkung di warteg, bang beli kangkung. Nah di pojokan sana tuh ada yang ngeliatin gini. Nah jadi kita transaksi tapi ada yang ngeliatin, ada yang merhatiin gitu loh guys. Itu kalau di kehidupan lah misalnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah tapi ini dalam bentuk digital gitu cuy. Jadi misalkan ada yang transaksi aneh-aneh nih, si ini misalkan transfer 100.000, tahu-tahu nerima transfer lagi 1.500.000 misalkan gitu. Nah itu dicurigai tuh, nah ini anak main apaan nih, gacor bener gitu. Jadi ya
ngomongnya sih baru tahap uji coba, tapi ya kita tahu, kita lihat aja ke depannya ya guys ya. Kita mah rakyatnya nurut aja mau gimana gitu. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini lagi gong banget sih, ramai di mana-mana guys. Film animasi One for All. Nah, coba deh. Menurut kalian gimana nih, filmnya layak nggak sih tayang di bioskop? Layak nggak sih dibeli tiketnya? Nah ya, coba kalian tonton aja sendiri trailernya ya. Di film ini adalah film animasi bertemakan Indonesia cuy. Tapi banyak banget konten kreator yang udah nge-spill pendapatnya tentang film ini. Banyakan mereka bilang kurang sih. Bahkan ada yang nyaranin jangan nonton film ini deh. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah layak ditonton, layak masuk bioskop, dan layak dibeli tiketnya? Silahkan berpendapat ya guys. Ini kalau menurut saya pribadi emang kurang sih. Emang kurang sih kalau untuk masuk ke bioskop ya guys ya. Tapi kalau di TV sih oke-oke aja sih. Kalau di TV kan kita nggak ngeluarin tenaga untuk ke bioskop, kita nggak ngeluarin uang untuk beli tiketnya. Tapi kalau di bioskop kayaknya nanti dulu deh. Kalau nggak salah ini biayanya tuh hampir 6,8 miliar cuy. 6,8 miliar. Itu uang semua apa campur kumbang gitu? Tapi berapapun budgetnya, kalau hasilnya bagus sih ya nggak masalah, no problem gitu kok. Tapi kalau kayak gini untuk TV sih ya oke lah. Tapi kalau untuk ke bioskop kayaknya nggak dulu deh, mending saya nonton Gundam. Oke guys, kayaknya video sekarang sampai di sini dulu ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, bertemu di video-video selanjutnya. Bye.